Pertemuan kali keempat ini yang akan kita diskusikan, kita bahas adalah mengenai kavitasi dan NPSH, ya, Net Positive Suction Head. Jadi istilah kavitasi ini tidak bisa dihindari dalam hubungannya mendesain sebuah pompa atau mesin turbo. Ya. Kavitasi adalah fenomena di mana perubahan tekanan yang cepat dalam cairan mengarah pada pembentukan rongga kecil berisi uap di tempat-tempat yang tekanannya relatif rendah. Kita lihat di sini itu terjadinya itu karena si air yang dalam pipa itu seperti ditarik ya, ditarik, kemudian tekanannya turun, ya, karena ditarik dihisap gitu ya, ke atas turun, tekanan turun sehingga terjadilah gelembung itu ya. Gelembung itu terjadi, nanti akan kita lihat di sini apa sebabnya terjadi. Ya. Jadi kita bayangkan misalnya bukan air ya, benda menarik karet apa itu ya, bahan-bahan seperti karet itu kita lihat bahwa akan terjadi karena tarikan akan terjadi bagian yang terpisah ya. Pada air pun begitu karena dia posisinya di dalam pipa ya, gelembung itu terjadi ya. Baik, saat tekanan lebih tinggi, rongga ini yang disebut dengan gelembung atau rongga pecah dan menghasilkan gelombang kecut yang kuat sangat dekat dengan gelembung atau gelombang kecut, tetapi dengan cepat melemah saat menyebar menjauh dari gelembung. Ya, gelombang kecut inilah ya yang dihindari. Kavitasi adalah penyebab kausan yang signifikan dalam beberapa konteks teknik. Rongga yang pecah di dekat permukaan logam menyebabkan tekanan siklik melalui ledakan ya, atau ya, pecahan itu ya, yang berulang ya. Imam ekstrim ya bilang ledakan ya karena pecahnya itu ya. Hal ini mengakibatkan kelelahan permukaan logam yang menyebabkan jenis kausan. Ya. Ini itu sebabnya kavitasi didiskusikan karena adanya ledakan atau pecahan ya yang menghantam permukaan dari logam. Jadi permukaan dari mesin turbo itu sehingga terjadi kausan. Ya. Contoh paling umum dari jenis kausan ini adalah pada empeller pompa ya, dan tikungan ya, belokan di mana terjadi perubahan arah cairan secara tiba-tiba. Ya. Kavitasi umumnya dibagi menjadi dua jenis ya, perilaku yaitu kavitasi inersia atau transient dan kavitasi non inersia. Proses di mana kekosongan atau gelembung dalam cairan dengan cepat pecah menghasilkan gelombang kecut disebut kavitasi inersia. Ya. Kavitasi dapat jadi pada katup kontrol. Ya, katup kontrol ini pasti ada di perangkat-perangkat pompa atau turbin. Ya. Katup kontrol pada pompa, baling-baling dan impeller. Baling-baling ini yang ya impeller ini juga sudu, ini juga sudu tipe yang baling-baling. Kavitasi non-inersia adalah proses di mana gelembung dalam fluida dipaksa untuk berosilasi dalam ukuran atau bentuknya karena beberapa masukan energi. Ya, mesti seperti misalnya diberikan medan akustik terjadi kavitasi. Kavitasi seperti ini sering digunakan dalam bak besi ultrasonik dan juga dapat diamati pada pompa, fan ya, baling-baling dan lain-lainnya. Jadi ini adalah kavitasi yang dibuat ya, ledakan-ledakan ya seperti fenomena kavitasi itu diinginkan ya, untuk membersihkan, misalnya membersihkan bak ya, jadi bak air dan sebagainya ya. Ini memang dipakai untuk kepentingan yang positif ya. Karena gelombang kecut yang dibentuk oleh runtuhnya lubang cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan yang signifikan pada komponen mesin, kavitasi merupakan fenomena tidak diinginkan pada mesin-mesin turbo. Ya. Tadi dijelaskan ya, meskipun diinginkan jika
atau sengaja digunakan seperti tadi ya untuk mensterilkan instrumen bedah. Jadi mungkin membunuh kuman ya, instrumen bedah yang terkontaminasi. Ya. Kemudian memecah polutan dalam sistem pemurnian air, ya, mengemulsi jaringan untuk operasi katarak atau litotripsi batu ginjal atau menghomogenkan cairan. Nah, ini semua saya dapat saya browsing ini ya, mendapatkan istilah-istilah ini ya. Jadi seperti katarak segala macam itu kan semacam apa ya? Endapan ya, endapan yang mengeras kemudian dihancurkan. Kemudian pada ginjal juga, batu ginjal itu juga merupakan suatu endapan juga dihancurkan ya, melalui sistem kavitasi ini. Tetapi kavitasi dalam desain mesin seperti turbin atau sudut pompa selalu dihindari. Nah, ini kalau rusak ini efeknya besar ya, karena turbin dan pompa itu bentuknya rumit. Untuk menghilangkan kavitasi adalah bidang utama dalam studi dinamika fluid dinamik ya. Namun terkadang berguna dan tidak menyebabkan kerusakan saat gelembung pecah dari mesin seperti pada superkavitasi. Tentang ini coba Anda cari ya, review apa itu superkavitasi ya. Karena dalam pertemuan ini yang ingin saya sampaikan bahwa kavitasi itu dihindari ya pada desain pompa maupun desain turbin, khususnya mesin-mesin turbo. Ya. Kavitasi hidrodinamik, wah ini yang paling itu ya, kali hidrodinamik air, ya. Jadi dinamika fluida. Kavitasi hidrodinamik menggambarkan proses penguapan, pembentukan gelombang dan ledakan gelombang yang terjadi pada cairan yang mengalir sebagai akibat dari penurunan dan peningkatan tekanan lokal. Ya. Tekanan menurun, ya, terjadi penurunan tekanan di dalam area fluida, ya, sehingga terbentuklah gelembung-gelembung tersebut. Kavitasi hanya akan terjadi jika tekanan lokal turun ke titik di bawah tekanan uap jenuh. Nah, ini penting ini ya. Tekanannya turun ya karena dihisap, diangkat gitu ya oleh pompa. Tekanannya turun sampai tekanan uap jenuh. Cairannya sampai tekanan ini, nah, sehingga terjadi gelembung. Dan pemulihan selanjutnya di atas tekanan uap. Nah, kalau sudah di atas tekanan uap hilang. Jika tekanan pemulihan tidak di atas tekanan uap, maka dikatakan telah terjadi flushing. Tolong juga di review apa itu flushing ya. Saya katakan tujuan diskusi kavitasi ini hanya adalah bahwa sementara di dalam desain pompa maupun turbin itu merusak dan harus dihindari. Dalam sistem pipa, kavitasi umumnya terjadi baik sebagai akibat dari peningkatan energi kinetik, ya, melalui penyempitan area. Kalau disempitkan ya, seperti kita kalau selang air kita kecilkan ya, akan terjadi kenaikan kecepatan ya. Atau terjadi karena penyempitan, ada energi kinetik, energi karena perubahan kecepatan, kemudian atau ada peningkatan ketinggian. Peningkatan ketinggian ini sekali lagi kita diingatkan ya, terjadi penurunan tekanan, apalagi tekanan turun sampai tekanan uap jenuh. Kavitasi hidrodinamik dapat dibuat dengan melewatkan cairan melalui saluran terbatas pada kecepatan aliran tertentu. Ini yang tadi yang yang kinetik, atau dengan rotasi mekanis suatu benda melalui cairan. Dalam kasusan saluran terbatas dan berdasarkan pada geometri spesifik, nah, untuk bentuk yang unik, nah, sistem kombinasi tekanan dan energi kinetik dapat menciptakan atau membentuk kavitasi hidrodinamik di hilir penyimpitan lokal yang menghasilkan gelembung kavitasi energi tinggi. Berdasarkan diagram perubahan fase termodinamika, ini coba dilihat ya diagramnya, peningkatan suhu dapat memulai ke mekanisme perubahan fase yang dikenal sebagai pendidihan. Ya, mendidih. Ya. Gelembung-gelembung itu dianggap sebagai fase pendidihan. Saya ingin sedikit menyinggung ya. Kalau saya tanya pada Anda,
Apa buktinya kalau air mendidih? Anda mungkin akan menjawab, muncul gelembung-gelembung, Pak, gitu ya. Kemudian pertanyaan dilanjutkan, apa sebabnya air mendidih? Ya karena dia sudah mencapai titik didihnya. Kira-kira berapa titik didihnya? Mungkin Anda akan menjawab 100 derajat Celcius, Pak, gitu ya. Nah, ada suatu percobaan, ya, mudah-mudahan Anda ingat masih di SMU atau SMA, pada waktu tekanan di sekitar katakan ada kontainer atau gelas berisi air, ya, terjadi gelembung-gelembung, ya. Padahal temperaturnya masih mungkin temperatur ruangan atau lebih tinggi, tapi belum sampai 100 derajat Celcius. Ya, ada suatu proses pendidihan, ya, gelembung-gelembung mulai muncul, ya. Padahal temperaturnya mengatakan masih sekitar 40 sampai 60 derajat. Ya. Nah, itulah dari fenomena itu kita pelajari bahwa air bisa mendidih, ya, pada temperatur 100 derajat Celcius pada situasi tekanan, ya, kemudian temperatur tertentu, ya, bahkan mungkin ada juga kelembapan berpengaruh, ya. Tapi yang saya ingin ingatkan ya, bahwa tekanan di sekitar fluida cair ini mempengaruhi, ya, titik didihnya. Ya, kalau tekanannya rendah, maka titik didihnya juga turun. Ya, pada kondisi normal atau kondisi ambien sekitar sekarang seperti kita tanpa tekanannya ada tekanan atmosfer, maka air akan mendidih pada 100 derajat Celcius. Kalau tekanan diturunkan, misalnya dengan memvakumnya, ya, itu percobaannya, ruangan divakumkan pada tekanan tertentu, maka air akan mendidih, ya, pada temperatur yang lebih rendah. Nah, itu hanya untuk mengingatkan ya hubungan titik didih dengan temperatur dan tekanan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit mencerahkan. Ya. Itulah sebabnya bahwa kavitasi ini juga terpengaruh oleh tekanan dan temperatur. Namun penurunan tekanan statis juga dapat membantu seseorang melewati diagram multifase dan memulai mekanisme perubahan fase lain yang dikenal sebagai kavitasi. Ini tadi saya sedikit mereview untuk pernyataan ini. Di sisi lain, peningkatan kecepatan aliran secara lokal dapat menyebabkan penurunan tekanan statis ke titik kritis tempat kavitasi dapat dimulai. Ya, ini prinsip Bernoulli ya. Sekali lagi direview ya. Direview mengenai ini dibaca-baca kembali, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa kavitasi itu ingin dihindari oleh perancang-perancang mesin-mesin turbo seperti pompa dan turbin. Titik tekanan kritis adalah tekanan jenuh uap. Nah, inilah alasannya mengapa tadi air mendidih pada temperatur yang lebih rendah karena tekanannya ya diturunkan itu. Ya. Titik kritis adalah tekanan jenuh uap. Dalam sistem aliran tertutup di mana tidak ada kebocoran aliran yang terdeteksi, penurunan luas penampang akan menyebabkan kenaikan kecepatan dan penurunan tekanan statis. Ini adalah prinsip kerja dari banyak reaktor berbasis kavitasi. Ya, kavitasi hidrodinamik ya. Untuk berbagai aplikasi seperti pengolahan air. Jadi memang kavitasi yang dibuat. Jadi untuk suatu kepentingan. Ya, dengan adanya kavitasi hidrodinamik ini ini adalah salah satu proses untuk pembersihan air ya. Jadi mengolah air yang kotor menjadi salah satu proses ya, menjadi air yang layak untuk dimanfaatkan. Ya. Ekstraksi energi, kemudian dipakai juga peningkatan perpindahan panas, pengolahan makanan dan lain-lain. Jadi sekali lagi seperti kita diskusikan sebelumnya, kavitasi untuk pompa dan untuk mesin-mesin turbin dihindari, tetapi ada kavitasi yang dimanfaatkan. Ya.
Nah, ini nanti kalau Anda kembangkan lagi, Anda akan berkembang ke cara kerja microwave. Nah, seperti microwave itu gelombang mikro yang dipakai untuk menggetarkan molekul. Ya, ya sedikit saya singgung di sini supaya ada bayangan lagi ya. Beda microwave ya, si molekul itu digetarkan ya. Adanya gelombang microwave, gelombang mikro itu ya, maka molekul-molekul digetarkan sehingga terjadi saling geser antara molekul dengan molekul yang menyebabkan timbulnya panas ya, temperaturnya naik ya, karena ada yang bergeser-geser antara molekul. Nah, itulah salah satu yang dikembangkan berdasarkan kavitasi. Nah, kavitasi tidak bisa dihindari. Kavitasi terjadi, tak harus dihindari, maaf ya. Bagaimana cara menghindari? Nah, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai yang disebut dengan NPSH, Net Positive Suction Head. Ya, nama NPSH itu sendiri sebuah akronim yang membingungkan sebagian orang yang awam dalam bidang perancangan pompa. Apa sih ini NPSH ini? Ya. Subjek dan perhitungan yang diperlukan membingungkan orang-orang yang baru mengenal industri pompa, industri mesin-mesin mesin turbo. Ya, karena mereka yang bekerja sebagai operator, jadi yang mengoperasikan mesin-mesin turbo tersebut atau cuma administrator, ya. Bahkan profesional secara keliru percaya bahwa mereka sepenuhnya memahami subjek ini ya. Itu pernah terjadi pada diri saya gitu ya. Saya cuma mikir buat apa sih NPSH ini? Nah, itu sebabnya dalam awal diskusi ini saya memunculkan objek diskusi yang bernama kavitasi. Karena NPSH ini nanti yang dipakai untuk mengawali desain supaya yang namanya kavitasi itu terhindar. Disarankan untuk perlu memperhatikan masalah ini karena kesalahan berkaitan dengan perhitungan NPSH, ya, ada NPSH available A, ya, terlalu sering dan mahal untuk diperbaiki, ya. Jadi desain itu harus diulang. Nah, dianggap bahwa produk mesin atau pembuatan mesin pompa atau turbin itu, ya, mesin turbo itu dianggap salah desain. Nah, Anda bayangkan kalau desainnya salah, mesin sudah dibuat, ternyata kerjanya tidak seperti yang diinginkan. Kalau mesin tersebut dilanjutkan berjalan, akan terjadi kerusakan karena kavitasi, ya. Kemudian akan mengganggu suatu, misalnya proses industri, ya. Maka di sini disebutkan terlalu mahal, ya. Bisa dihindari, ya, kavitasi dan sebagainya dengan mendesain ulang yang bernama sudu-sudu, ya. Mungkin rumah atau casing dari turbin atau pompa tetap, tapi sudu-sudu kita desain ulang, ya. Nah, itu yang disebutkan dengan ya mahal ya. NPSH, NPSH-A ya, available saya tulis di bawah ini ya, dan R itu required. Jadi NPSH yang diinginkan dan NPSH yang ada dalam kondisi konstruksi pompa atau turbin yang sudah ada atau yang akan kita rancang. Ya. Jadi kalau kita merancang sebuah turbin harus hitung ya, berapa NPSH-nya. Ya. Kalau NPSH ada suatu besaran tertentu, ini tidak boleh lebih. Ya. Oke, NPSH suction head adalah head total dalam meter cairan dikurangi tekanan uap, ya, satuan meter ya, dari cairan yang dipompa. Head sebagai energi dan bukan sebagai tekanan seperti gaya. Semua nilai adalah mutlak, absolut. NPSH available ya, diukur di garis tengah pompa atau mata impeller.
Coba di review lagi ya, bentuk pompa ya, sentrifugal ya, apa yang di mana yang disebut dengan impeller eye ya, atau eye impellernya ya, di mana ya, kemudian apa yang dimaksud dengan garis tengahnya ya. Kedua hal ini bisa berada di tempat atau ketinggian yang berbeda ya. NPSH, Net Positive Suction Head Available, sebagai tingkat energi cairan yang tersedia di inlet pompa atau impeller eye, mata impeller ya. Cairan akan berubah menjadi uap jika NPSHA available tidak mencukupi. Ya. Jangan bingung antara NPSHA dengan tekanan hisap. Ya. Itu tekanan hisap itu ilustrasinya ya, ilustrasi yang saya ceritakan tadi, tapi itu adalah dasar dari NPSH available. Meskipun tekanan hisap dalam beberapa merupakan komponen dalam campuran, ya, ada sesuatu yang lebih kompleks, ya, lebih rumit, ya. Tapi lupakan dulu itu, ya, karena nanti kita menghitung ini, ya, hanya berdasarkan awal dari mendesain pompa atau mendesain mesin-mesin turbo, ya. NPSH HA adalah jumlah NPSH yang telah tersedia di sistem impeller eye atau mata impeller pompa, impeller eye. Nilai NPSH ini sepenuhnya merupakan fungsi dari zat cair, ya, propertinya, kondisi ambiennya, serta desain dan geometri sistem hisap. Ya. Sebelum saya lanjutkan, itu sebabnya ya, waktu kita mendesain, ya, kita harus mempertimbangkan ini. Ya. Gimana geometri ini memang saling tergantung ya. Berapa NPSH yang tersedia, berapa geometri yang harus kita desain. Ya. Kemudian desain dari geometri dan NPSH ini tergantung pada kondisi lokal di mana mesin turbo itu akan dipasang. Berapa headnya, ya. Kita lihat berapa discharge-nya, ya, berapa suction-nya, ya, ketinggian suction headnya, nanti akan kita temukan NPSH-nya. Pada dasarnya perhitungannya adalah tentang sistem hisap itu sendiri dan tidak ada hubungannya dengan pompa. Ya, tetapi ini dipertimbangkan. Ya. Tadi mendesain pompa memang tidak ada hubungannya dengan NPSH, tetapi NPSH ini menjadi pertimbangan untuk mendesain mesin turbo tersebut. Perhitungan ini harus dilakukan perancang sistem, ya, pengguna akhir, ya, atau pelanggan, atau juga perancang pompa. Ya. Perancang sistem itu yang ingin meletakkan pompa pada suatu lokasi, ya. Kemudian perancang pompa itu sendiri, dan kemudian pengguna ini, ketiga sistem ini harus saling memberikan masukan. Untuk alasan tanggung jawab, ya, perusahaan biasanya diarahkan untuk tidak terlibat dalam perhitungan konsumen. Ya, jadi perusahaan punya dasar sendiri. Ya, tapi ini teknis ya. Namun seiring berjalan waktu, pabrikan semakin terlibat terutama sebagai masalah umur mesin turbo. Ya, sekali lagi tadi dikatakan bahwa mungkin konsumen tidak tahu ya, bahwa terjadi kerusakan pada pompa karena kavitasi. Ya, karena kita berdiskusi mengenai NPSH dan kavitasi. NPSH yang dibutuhkan R. Ya. Kemudian paling sering ditentukan oleh produsen pompa dengan metode empiris dan menggunakan standar dan spesifikasi dari Institut Hidrolik, ya, Hydraulic Institute. Ya, ini mereka mempunyai banyak data, ya, hubungan tekanan uap, hubungan mengenai NPSH dan sebagainya, ya, di mana NPSH R dan NPSH H3 pada dasarnya adalah hal yang sama. Ya, kita lihat ada istilah baru. Pada titik operasi head dan aliran tertentu, pompa sudah mengalami sedikit kavitasi karena NPSH yang tidak mencukupi dan head yang dikembangkan turun sebesar 3%. Itu sebabnya disebut NPSH 3.
Sementara laju aliran ditetapkan pada beberapa nilai, ya, jadi beberapa value ya, untuk menentukan. Ya, kenapa disebutkan 3 ini? Kadang-kadang desainer desainer mesin turbo masih mengizinkan adanya NPH yang penurunan karena ada 3% ini ya, 3% penurunan ini. Batasan NPH adalah seberapa besar nilai NPH melebihi NPHSHR. Nah, jadi di sini A ini harus lebih tinggi daripada R. Ya. Berapa perbedaannya lebih tinggi? Ya. Ada pedoman atau acuan untuk batasan margin yang direkomendasikan atau tepat, dan semakin tinggi perbedaan tinggi semakin baik. Ya. Antara A dan R. Jadi itu ya yang perlu dilihat ya pada kesimpulan akhirnya adalah bahwa NPSHA harus lebih besar daripada NPSHR. Ini ya, ini adalah sebuah pompa. Kemudian ini adalah bagian yang akan dihisap. Ya kebetulan di sini di head static hisapnya itu tinggi ya, positif ya. Dia lebih tinggi dari posisi pompa. Ya, dari ketinggian ini pompa ke ketinggian ini. Ini ilustrasi ini memang dibuat untuk membayangkan bahwa head static pompa, hasil static pompa yang hisap itu lebih rendah daripada head static output. Ya. Tetapi berapa banyak dari antara kita melihat sistem pompa itu mempunyai reservoir hisapnya itu lebih rendah daripada pompa. Ya. Dari head static hisap ini kita bisa menghitung NPSH. Ya, static output ini ya discharge ini kita juga bisa menghitung NPSH. Ya, NPSHA atau NPSHR. Ya, ini ilustrasinya. Ya, hanya membayangkan yang namanya reservoir itu bisa sama tingginya dengan pompa atau malah bisa lebih rendah. Ya, ya tentunya ada suatu sistem teknis misalnya dengan memasang katup-katup searah dan sebagainya. Untuk hitung nilai NPSHA available, rumus yang digunakan adalah ini. Head static ditambah surface pressure head, tambah pressure gauge, kali vapor pressure, tambah friction losses dalam pipa, katup, dan kelengkapannya. Ya, ini secara umum ya, yang harus dihitung secara cepat. Ya, di mana NPSA ini akan didapatkan. Ya, jadi sebelum pompa diletakkan di mana untuk suatu daerah, ya, dilihat berapa kapasitasnya airnya, ya, dilihat berapa ketinggian akan dipompakan, atau kalau turbin berapa ketinggian head ya, akan menggerakkan turbin dan sebagainya, ya, sehingga NPSHA dapat ditemukan. Macam konvensi membaca grafik dari bacaan tekanan diubah ke head. Ya, ini teknis ya. Nanti dalam contoh perhitungannya akan kita lihat ya. Ini adalah konversinya. Ya, kalau dalam sistem British, inch air raksa kali 1,13 dibagi spesifik gravity, ya, rho, satuannya akan menjadi head, tapi feet ya, fluid cair. Ya. Ini pound square inch kali 2,31 dibagi spesifik gravity, atau rho, jadi juga jadi head, tapi dalam bentuk feet. Ya. Jadi ingat ya, head itu adalah energi potensial karena ketinggian. Ya. Yang pada waktu yang lalu setelah saya diskusikan sedikit, mengapa meter itu menjadi satuan energi. Ya. Untuk review, Anda ingat-ingat lagi, ya, energi itu Joule sama dengan Newton kali meter. Ya. Kemudian kita balik, Joule per Newton sama dengan meter. Sehingga meter itu adalah satuan energi, Joule per Newton ya, adalah energi spesifik. Ya. Energi untuk setiap Newtonnya. Nah, itu. Sehingga kita lihat satuannya adalah meter. Ya. Lanjut. Istilah yang harus dipahami, ya, ada static head. Tolong ini direview kembali, ya. Tinggi yang diukur dari tengah suction pipe ke atas sampai permukaan atas cairan, dan kalau arah ke bawah berarti nilai static head negatif. Tadi sudah saya sebutkan ya.
static head kalau negatif, ya, semua istilah ini akan dipakai untuk menentukan NPSH, net positive suction head, ya, positive suction head yang sudah kita diskusikan pada awalnya, ya. Ada surface pressure head, tinggi yang didapatkan dari mengkonversi nilai tekanan yang ada pada permukaan cairan dan dihitung harus dalam pressure absolute. Ada vapor pressure, disediakan grafik hubungan antara T dan P, ya, berarti untuk berbagai fluida. Ya, ini Anda cari ya, Anda review lagi, dan mungkin dalam diskusi kita waktu menghitung apa namanya, mendesain sebuah mesin turbo, ini akan dimunculkan kembali, ya. Mungkin akan ditunjukkan mengenai grafik-grafik hubungan antara T dengan P, ya. Friction loss menggunakan data yang ada di dalam tabel, ya. Ya, friction loss ini ada tabelnya, ya, dibuat berdasarkan perhitungan yang juga ditunjang oleh beberapa kenyataan empirik. Ya, pressure gauge, ya, tekanan pada alat ukur, yaitu selisih pressure antara pressure absolut dengan tekanan lingkungan, ya, 1 atmosfer. Sudah ada suatu situasi tekanan atmosfer 14,7 pound square inch, ya, gauge pressure tangki pada posisi level permukaan laut dan terbuka terhadap tekanan atmosfer. Tangki terbuka, ya, tangki terbuka, permukaan fluida di atas posisi pompa setinggi 5 feet. Jadi yang akan dianukan setinggi 5 feet, pipa panjang totalnya 10 feet dengan diameter 2 inch, ditambah satu belokan 90 derajat. Belokannya itu ada ulirnya, ya, belokan yang agak besar, ada ulirnya. Itu nanti akan kita bisa lihat di dalam daftar, tapi ini contoh saja, ya, contoh bagaimana kita menghitung NPSH. Pompa kemampuannya adalah 1000 gallon per menit. Memompakan ini debitnya, ya, gallon per menit. Gallon ini satuan volume, ya. Jadi ini adalah kapasitas pada kondisi 60 derajat Fahrenheit. Fluida air dengan spesifik gravity 1. Ya. Tekanan uap pada 60 derajat Fahrenheit, ya, airnya ada 0,27 pound square inch, ya, dari tabel uap. Spesifik gravity 1, ya. NPHSR dari kurva pompa adalah 9 feet. Ya, ini sudah ada tersedia. Kita mereview pompa, ya, sebuah pompa yang sudah dihitung NPSHR-nya, ya. Tadi dia mempunyai net positive required, ya. Kita akan menghitung yang available, ya. NPSH aku ini kita hitung semuanya, static surface dan sebagainya kita masukkan, static headnya 5 feet, atmospheric pressure dan sebagainya. Ditemukan bahwa NPSH adalah 0,62 feet. Ya. Maaf. Water, belum, ya. Ini vapor pressure-nya, ya. Wah, ini tidak. Gauge pressure 0 karena tidak vakum, oke. Vapor pressure 60 derajat Fahrenheit. Water conveyed to the head adalah 0,2 feet. Jadi head-nya berubah head ketinggian. Ya. NPSH dapat dicari dengan formula ini. Ya. Sehingga tekanan tinggal terhadap permukaan laut untuk menentukan, ya, perlu diperhatikan tangki, ya, atau vessel isi yang akan disedot dengan pompa, apakah tangki terbuka atau berventilasi, atau apakah itu tertutup atau kedap udara. Nilai HH dimulai dari 33,9 feet. Ya. Untuk tangki tertutup tak bertekanan, nilai HA sama dengan HVP. Ya. Untuk tangki tertutup bertekanan dalam setiap 10 pound square inch, tekanan akan ditambahkan 23,1 feet pada nilai HA-nya. Ya.
Nah, S sama dengan static head, level fluida positif atau negatif dalam feed, ya, static head level fluida, yaitu tinggi dari centerline suction pompa ke level fluida dalam tangki yang akan dihisap. Ya, tadi kita sudah lihat ilustrasinya pada gambar, gitu ya. Elevasi yang positif menambah energi ke fluida dan elevasi negatif menyerap energi dari fluida. Ya. Jadi head untuk vapornya, ya, untuk head fluida untuk vapornya itu juga dalam feed. Vapor head dikalkulasi dengan memantau temperatur fluida dan mencocokkan nilai HVP pada grafik. Ini ada grafik lagi. Ya. Sepertinya NPSH ini rumit ya, tetapi harus dihitung supaya desain pompa kita atau desain pompa yang kita sudah beli atau apa namanya akan kita pasang sesuai dengan yang tadi itu tadi, ya, beberapa hal yang berhubungan dengan kavitasi dan NPSH. Ya. Sekali lagi dalam kesimpulan terakhir ini yang perlu saya sampaikan adalah bahwa NPSHA available, ya, itu harus lebih besar daripada NPSH required, ya, NPSH yang dibutuhkan. Ya. Jangan sampai yang dibutuhkan itu melebihi dari NPSH yang sudah ada. Ya. Kalau NPSH available-nya dikurangi NPSH required-nya negatif, ya, mungkin bisa disebutkan bahwa pasti akan terjadi kavitasi. Ya. Itu tujuan dari NPSH ini. Ya, saya harap bahwa dalam contoh-contoh perhitungan nanti pada pertemuan kita yang lanjut, ya, kita bisa membayangkan atau mendapatkan bayangan bagaimana dasar-dasar mendesain sebuah pompa turbin atau mesin-mesin turbo, ya, khususnya yang hidrodinamik, ya, mesin-mesin turbo yang hidro.